Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, memilah dan memilih baik perkara besar ataupun perkara remeh-temeh tidak bisa terhindarkan di dalam kehidupan kita. Jika semua dalam keadaan baik-baik saja dan jika kita harus memilih antara yang baik dan yang buruk, mungkin tidak terlalu apa-apa. Dalam arti kita tidak terlalu bergumul dan mungkin dengan mudah mungkin kita dapat putuskan apa yang menjadi pilihan kita. Namun bagaimana jika keadaan tidak baik-baik saja, situasi tidak memungkinkan, bahkan kita dalam keadaan baik-baik saja dan kita pun harus memilih antara apa yang lebih baik dari antara yang baik. Kita akan sangat bergumul. Kita akan berada dalam tekanan, bahkan frustrasi. Hal ini yang juga dirasakan oleh para misionaris pada abad ke-17 yang difilmkan pada tahun 2016 yang lalu. Film ini berjudul Silent, menceritakan bagaimana penganiayaan yang diterima oleh para misionaris maupun para pengikutnya. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Jepang agar mereka menyangkal imannya. Misionaris ini bingung mana yang harus mereka pilih, kematian atau kehidupankah? Yang manakah yang merupakan kehendak Tuhan? Oleh karena itu dalam film itu diperlihatkan ada misionaris yang memang mati dibunuh karena mempertahankan imannya, meskipun dia dikasih pilihan apakah ia mau menyangkal imannya untuk menyelamatkan orang lain atau tidak. Namun ada juga misionaris yang mau menyelamatkan orang lain, dalam arti dia mesti berbohong, dia menyangkal imannya. Tentu akan lebih mudah meskipun sangat sulit bagi misionaris ini untuk berkorban demi iman, karena tentu mereka lebih siap karena mereka sudah tahu bagaimana keadaan Jepang pada waktu itu. Namun mereka pun tetap pergi ke sana. Pergumulan menentukan, memilih dan memilah yang juga dialami Paulus di bacaan kita hari ini, saudara. Hal ini nampak dalam hal ini terlihat jelas dengan perkataan Paulus di ayatnya 22. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sebagaimana para misionaris ketika itu, Paulus juga mengalami dilema di dalam dirinya, mengalami pergolakan batin di dalam dirinya. Di ayat 23 24 dikatakan, di ayat 23 dikatakan, sebenarnya jika Paulus ditanya secara pribadi, maka ia tentu mau pergi. Dia hendak diam dengan Kristus. Namun Paulus tidak serta-merta mengikuti keinginannya itu. Tidak serta-merta mementingkan diri sendiri. Namun dia sadar bahwa dia juga harus melihat kepentingan Allah lewat mementingkan kepentingan orang lain. Menyikapi itu, Paulus pun mengeluarkan salah satu kalimat sakti yang selalu bergema di sepanjang jalan ketika orang berjuang untuk mempertahankan imannya. Di Filipi 1 ayat 1 Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah peruntungan. Setahu saya beberapa tahun ini kalimat ini juga
sangat terkenal di Indonesia ya. Kita bisa lihat di berbagai media cetak dan maupun elektronik. Beberapa tahun yang lalu Ahok mengatakan kalimat ini juga, menyatakan firman Tuhan bahwa ia siap mati demi Kristus. Asmiranda, seorang artis yang kemudian konversi kepada Kristen, juga berkata ia siap mati demi Kristus. Salah seorang penafsir James M. Boyce mengatakan bahwa kita tidak boleh meremehkan apa yang dikatakan Paulus, karena pada faktanya banyak orang mensalah kaprahi apa yang dikatakan Paulus ini. Sebenarnya dibilang kalimat ini kalimat sakti bukan karena ia memberi daya kepada orang untuk agar orang berani mati. Tentu banyak kalimat-kalimat sakti yang lain dalam kehidupan yang kita dapat temukan ya. Misalnya saja kita putus hari ini pun bisa membuat orang berani mati. Namun mengapa disebut kalimat sakti? Karena ia adalah firman Tuhan, diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena dia melepas keegoan kita. Karena dia adalah memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Seringkali selama ini orang masalah kaprahi teks Filipi 1 ayat 21 ini. Karena seringkali teks mati adalah keuntungan ini menjadi alibi bagi orang untuk lari dari penderitaan dunia ini, untuk lari dari kehidupan dunia ini dengan segala dinamika yang mengikutinya. Dengan kata lain, menjadi alibi untuk membenarkan egoisnya, membenarkan egosentris yang ia miliki. Paulus pun sempat terjebak di perasaan yang seperti ini, saudara. Seringkali karena kita ingin cepat-cepat pergi ke surga, seringkali karena kita ingin cepat-cepat mengakhiri penderitaan kita saat ini, maka kita pun ingin pergi. Kita ingin menghilangkan segala penderitaan yang ada dengan jalan cepat mati. Hal ini sangat ironis, bukan? Tuhan saja turun ke dunia, hidup dengan segala kerentanan, dengan segala dinamika kerapuhan yang ada. Ia di dunia ini, bahkan ia mati sampai taat. Namun kita sebagai orang percaya, kok bisa-bisanya kita ingin pergi langsung dari dunia ini? Ada yang salah dengan iman kita, dengan pemahaman kita jika kita berpikir demikian. Dari zaman nenek moyang kita, dari zaman Abraham, mereka dipilih bukan hanya untuk mendapat berkat dari Tuhan, namun juga mereka menjadi berkat. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk memberkati, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan semua manusia. Ia tidak memikirkan diri sendiri. Orang-orang yang Kristen yang memikirkan diri sendiri, yang penting saya selamat, yang lain tidak selamat. Ada yang salah dengan imannya, saudara. Karena kita adalah saluran, kita adalah agen daripada Allah untuk memberitakan kebaikan, untuk memberitakan apa yang seharusnya dibawakan oleh Tuhan Yesus. Namun pada faktanya fenomena ini banyak terjadi. Ini yang dimaksud oleh Boyce, bahwa banyak orang yang masalah kaprahi. Filipi 1 ayat 21. Ini Paulus mencium aroma arogansi tersebut di dalam dirinya ketika ia berkata, aku ingin diam, aku ingin pergi, aku ingin diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang pilihan itu kepentingan kita, maka kita akan mengatakan jauh lebih baik. Namun untuk menentukan apakah pilihan kita itu tepat atau tidak, maka kita harus bertanya, apakah itu juga merupakan kehendak Tuhan atau tidak.
Terjadi pergumulan dalam diri Paulus, dan dengan cepat dia sadar, tapi aku mau tinggal karena kamu sekalian, karena kamu jemaat Filipi sekalian. Jika Paulus ada pada saat ini, yang pun akan berkata kepada kita, tapi aku mau tinggal karena kita sekalian. Jemaat Filipi ketika itu berada dalam bayang-bayang pemerintahan Romawi, berada dalam penganiayaan. Begitu banyak orang Kristen yang mati dituduh di bawah pemerintahan Romawi. Selain masalah eksternal, juga terdapat masalah internal. Begitu banyak ajaran-ajaran palsu, begitu banyak orang-orang yang mengajak sesuka hatinya dengan motif palsu, seperti yang dibicarakan Paulus di ayat sebelum ayat 14 sampai dengan ayat 20. Oleh karena itu, jemaat Filipi mengalami kemunduran secara rohani. Hal ini nampak dalam tulisan Paulus di ayat-ayat berikutnya, di mana dikatakan ia mau tinggal supaya umat lebih memergah. Berarti ada saat-saat umat tidak memergah, bahkan mengalami kemunduran di dalam hidupnya. Untuk menentukan apa yang menjadi pilihan terbaik kita, maka Paulus telah memberikan satu clue kepada kita yang juga dia telah pergumulkan. Di teks ayat 24 dikatakan, tinggal di dunia ini, berada dalam tubuh dunia ini dengan segala dinamika yang ada. Karena jemaat Filipi, karena jemaat sekalian, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang dimasukkan Paulus adalah ketika kita menjadi pemberita Injil, ketika kita menjadi agen-agen yang Allah pakai untuk membawakan kabar baik kepada semua orang dalam kehidupan kita, ketika kita melaksanakan, ketika kita membawa kerjaan Allah, membawa kedamaian, membawa keselamatan kepada orang lain, dan ketika itu waktu kita sampai, maka itulah keuntungan bagi kita. Paulus meneladani Kristus pun mati karena membawa berita baik itu, memberikan keselamatan bagi orang. Ia mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Ia meneladani yang demikian, namun ia juga meneladani bahwa baik kematian maupun kehidupan adalah kehendak Allah. Bahkan terkadang banyak orang yang berani mati tapi tidak berani hidup. Paulus juga meneladani inkarnasi Kristus, di mana Allah dalam ketidakterbatasannya turun dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, menjalani kehidupan dengan segala dinamika yang ada, dengan segala kerapuhan, kerentanan yang ada, sama seperti manusia. Allah menunjukkan, Allah menjadi teladan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan taat dan dengan setia kepadanya. Mari Tuhan, mari saudara-saudara, kita berani hidup. Kita hidup dengan segala dinamika yang ada. Di dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus mengatakan bahwa tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Namun bukan sembarang kehidupan kita menghidupi hidup ini, namun hidup yang bekerja memberi buah, bekerja, berkarya untuk Tuhan. Itulah dimasukkan Paulus. Itu yang dimasukkan Paulus, karena bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena teks ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Baik hidup dan matiku adalah untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus, maupun ayat setelahnya. Hari ini kita diingatkan beberapa poin penting dalam perjalanan firman ini. Yang pertama, mengingatkan kita bahwa keterbatasan dan keadaan kita tidak akan menghalangi kita untuk menjadi pemberita kabar baik.
Di dalam segala situasi dan kondisi, Paulus telah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana keterpenjaraannya tidak bisa mengungkung dia, tidak bisa membatasi dia untuk melaksanakan apa yang menjadi mandat Allah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk dia lakukan, yaitu terus senantiasa berkarya demi namanya. Yang kedua, diingatkan juga kepada kita bahwa bagaimana kita memilih dan memilah antara yang baik dan yang terpenting di dalam kehidupan ini, yakni dengan mempertanyakan yang mana yang menjadi kehendak Allah, yang mana yang melaksanakan kepentingan Allah, bukan kepentingan saya, namun kepentingan Allah. Kepentingan Allah dinyatakan lewat kepentingan umatnya. Apa yang paling penting, apa yang paling perlu, yang dibutuhkan umatnya, itu yang merupakan kehendak Allah. Juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kematian dan kehidupan bukanlah dua hal yang terpisah. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita terpisah di dunia ini dan juga di kehidupan yang akan datang. Tidak, Paulus mengatakan bahwa baik mati dan hidupku adalah untuk kemuliaan Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti di Yohanes 11 Tuhan Yesus mengatakan, kamu tetap hidup, kamu hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia tetap mati. Dengan kata lain, sebagai orang percaya kita mengimani, kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini tidak terpisah dari kehidupan yang akan datang. Baik mati dan hidup kita merupakan satu kesatuan yang utuh, yang menggambarkan totalitas diri kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kematian dan kehidupan bukanlah sebuah pilihan, namun juga sebuah panggilan. Panggilan setiap kita adalah menghidupi hidup di dalam anugerahnya. Di dalam anugerahnya berarti bagi kita bekerja, memberikan buah, bekerja, berkarya demi namanya. Lewat apapun pekerjaan, apapun profesi, siapapun kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita yang terakhir pada hari ini adalah bahwa jika kita berani mati, dengan kata lain jika kita berani mengambil risiko, maka mestinya kita juga berani hidup. Hidup dengan penuh risiko juga, dengan segala kerentanan, kerapuhan, dengan segala dinamika yang memang mengitari kehidupan. Mari kita taat dan setia sampai akhirnya, sehingga Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dan turunlah dalam kerajaan Tuhan. Perjamuan Tuhan di akhir